Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada Ibu Sumarwati yang kami hormati, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang diberikan kepada kita semua. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya, Silka Kali Utami, sebagai moderator. Selanjutnya, ada Anggita Dewi Nawangwulan, Aldian Tegar Saputra, Widiati Nurhasana, dan yang terakhir ada Lutfi Hidayah. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang PKMK berjudul Pembuatan Souvenir Bermotif Wayang dari Limbah Kulit Pembuatan Rebana. Selanjutnya, untuk bab pertama, pendahuluan, akan dijelaskan oleh Mbak Anggita dan juga Mbak Widya, dipersilahkan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Semakin banyaknya limbah dari hasil pembuatan suatu barang dapat membuat bumi ini semakin tercemar. Begitu juga dengan limbah dari pembuatan rebana. Pembuatan rebana menghasilkan limbah kulit yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut mendorong kami dalam melakukan inovasi untuk mengurangi limbah tersebut. Ada beberapa cara untuk mengolah limbah tersebut, salah satunya pembuatan kerajinan tangan dengan cara daur ulang limbah tak terpakai. Dalam berbagai hasil daur ulang limbah rebana, kami ingin memfokuskan pada pembuatan gantungan kunci. Berdasarkan dari pengamatan kami, pembuatan gantungan kunci dari limbah rebana ini merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu upaya untuk mengurangi limbah yang dibuang. Dalam pemasaran produk ini, kami telah mengamati kondisi pasar yang akan menjadi target dengan dilakukan wawancara. Untuk mengamati perkembangannya, dapat dilakukan perbandingan dengan barang yang ada di pasaran. Keunggulan dari produk ini adalah harga yang ditawarkan lebih murah daripada barang di pasaran. Produk ini ramah lingkungan karena terbuat dari daur ulang limbah. Selain mudah ditemukan, produk ini juga dapat dibuat sendiri. Produknya juga terdapat beberapa variasi bentuk dan ukuran. Dalam memasarkan produk ini, kami telah mengamati kondisi pasar yang akan menjadi target. Pasar yang menjadi target adalah area kampus dan masyarakat umum. Promosi dapat dilakukan secara online dan offline dengan kreatif dan menarik. Untuk promosi online disebarkannya dapat melalui website dan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Untuk promosi offline dapat dilakukan salah satunya dengan mengikuti bazar agar dapat memperlihatkan dan mengenalkan produk kepada konsumen secara langsung. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, pembuatan souvenir ini dilakukan untuk mengurangi limbah kulit pembuatan rebana. Ide usaha ini dibuat karena kami mengamati tempat pembuatan rebana yang berada di tempat Boyolali. Kemudian, kreativitas kami untuk mempergunakan sisa kulit rebana untuk dijadikan barang yang lebih baik secara kualitas. Contohnya, souvenir gantungan kunci ini. Yang kedua, souvenir yang dibuat berbentuk wayang dapat menarik minat konsumen. Keinginan masyarakat akan hal-hal yang unik dan menarik juga menjadikan kami untuk memodifikasi berbentuk wayang dengan tujuan memperkenalkan kembali atau melestarikan salah satu budaya Jawa agar tidak luntur di masa sekarang. Selanjutnya ada analisis keuangan usaha. Berdasarkan hasil analisis cash flow, perencanaan bisnis dengan modal awal Rp697 menghasilkan profit sebanyak 100 buah setiap bulannya dengan penjualan 10.000 per buah. Penggunaan analisis cash flow, perkiraan omset per bulan sebesar Rp1 juta, perkiraan omset per tahun sebesar Rp12 juta, menghasilkan keuntungan sebesar Rp6.600.000 untuk tahun pertama dengan asumsi semua produk habis terjual. Maka rencana kegiatan usaha ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya,
Bab 3, metode pelaksanaan akan dijelaskan Mas Ardian dan Mbak Lutfi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu tentang metode pelaksanaan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ini memerlukan alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan souvenir dari limbah kulit rebana. Produk souvenir gantungan kunci ini dalam pembuatannya memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu limbah kulit bekas pembuatan rebana. Yang kedua adalah cat, kuas kayu, pensil, penghapus, penggaris, gunting, dan cutter, dan bambu penjepit. Langkah-langkah pembuatan souvenir wayang ada sebagai berikut. Yang pertama, ambil kulit yang memiliki ukuran lebih besar, sebesar 10 x 15 cm, agar saat pembuatan gambar tokoh cukup mudah. Yang kedua, gambar tokoh wayang yang diinginkan pada limbah kulit tersebut. Setelah penggambaran, lakukan pemotongan pada desain menggunakan gunting dan lubangi bagian-bagian yang diperlukan, seperti bagian mata, rongga jari menggunakan cutter atau silet. Selanjutnya, setelah bentuk desain jadi, lakukan penegasan garis menggunakan spidol. Selanjutnya, setelah selesai, lakukan pengecatan dasar warna emas dan dilanjutkan dengan pengecatan warna tokoh. Lalu jemur di bawah matahari selama 1 hari agar cat kering. Apabila kering, agar souvenir dapat berdiri tegak, souvenir bisa dijepit dengan menggunakan bambu. Poin kedua adalah cara pengemasan. Cara pengemasan di sini akan menjelaskan kemasan adalah wadah untuk meningkatkan nilai serta fungsi sebuah produk. Dalam pengemasan produk souvenir ini menggunakan bahan yang transparan dan terlihat jelas dari luar, yaitu menggunakan plastik OPP atau plastik mika yang berbentuk kubus, sebab plastik tersebut praktis, mudah didapat, dan sangat ideal untuk pengemasan souvenir. Untuk tahapan pengemasan yaitu yang pertama, pilih produk yang sudah siap dipasarkan. Lalu yang kedua, masukkan ke dalam plastik OPP atau mika dan isi dalamnya menggunakan potongan-potongan kertas kecil agar produk tidak terguncang dan tidak mengalami kerusakan saat pengiriman. Lalu masukkan kertas ucapan dan branding produk. Lalu selanjutnya, tali kemasan dengan pita kecil di atasnya dan produk siap dipasarkan. Teknik pemasaran. Kami menggunakan 2 teknik pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan pemasaran secara tidak langsung, atau bisa disebut dengan pemasaran digital. Pemasaran langsung merupakan hubungan langsung yang ditargetkan kepada individual konsumen untuk memperoleh respon secara cepat dan membangun hubungan pelanggan secara berkelanjutan. Pemasaran langsung dilakukan dengan menjelaskan tentang produk kepada calon konsumen dan memberi brosur. Yang kedua, teknik pemasaran digital. Teknik pemasaran digital merupakan kegiatan yang memiliki lingkup yang lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan digital dan juga bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Ada 3 cara untuk melakukan pemasaran secara digital. Yang pertama, memberikan informasi produk melalui grup WhatsApp, Line, dan Telegram. Dengan memberikan informasi tersebut melalui grup, diharapkan semua dapat mengetahui produk kami. Yang kedua, pemasaran melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas, tidak terbatas pada wilayah, keadaan ekonomi, ataupun umur konsumen. Yang ketiga, mempromosikan produk melalui situs penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Situs penjualan menjadi solusi bagi calon konsumen yang tidak dapat bertemu langsung dengan kami. Tahap pelaksanaan PKM, aktivitas dan alat yang digunakan. Tahap pelaksanaan PKM. Yang pertama, pembuatan proposal. Pembuatan proposal ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai produk yang akan dibuat. Di dalam proposal dijelaskan mengenai latar belakang pembuatan produk, gambaran umum usaha, metode pelaksanaan, dan biaya produksi. Yang kedua, persiapan bahan baku dan alat produksi. Menyiapkan bahan baku dan alat yang dibutuhkan untuk membuat souvenir. Yang ketiga, pembuatan souvenir. Setelah semua bahan dan alat tersedia, dilanjutkan dengan membuat souvenir sesuai dengan yang direncanakan dan dijelaskan di dalam proposal yang sudah dibuat. Keempat, promosi produk. Promosi dilakukan secara langsung kepada calon konsumen dan media online. Promosi langsung bisa dilakukan kepada mahasiswa di sekitar kampus ataupun masyarakat umum. Sedangkan promosi melalui media online dapat dilakukan dengan menyebar informasi melalui grup WhatsApp, Line,
Telegram, dan situs penjualan online. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, produk mulai didistribusikan baik secara offline atau bertemu langsung dengan konsumen, dan secara online untuk mengirimkan produk kepada konsumen. Alat yang digunakan, yang pertama ada pensil dan penghapus, digunakan untuk menggambar pola pada limbah kulit yang sudah disediakan. Yang kedua ada cutter atau gunting. Cutter atau gunting digunakan untuk memotong pola yang sudah dibuat. Untuk pola dasar bisa dipotong menggunakan gunting, dan untuk pola detailnya bisa menggunakan cutter agar lebih rapi. Ketiga ada amplas. Amplas digunakan untuk meratakan dan menghilangkan bulu-bulu halus pada bulu souvenir yang sudah dibuat. Yang keempat, kuas. Kuas digunakan untuk mengaplikasikan cat pada pola yang sudah dibuat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami menerima 5 pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada penanya pertama dari Mbak Arifah, dipersilahkan. Baik, pertanyaan dari saya, di dalam proposal atau PowerPoint tersebut disebutkan bahwa kemasan produk akan menggunakan plastik OPP. Mengapa demikian dan apakah efisien? Terima kasih. Izin menjawab ya Mbak Arifah. Untuk alasan yang sebenarnya, karena plastiknya bening jadi produknya dapat terlihat dengan jelas. Lalu selain itu juga karena plastik OPP sudah ada lem perkatnya, secara pengemasan pastinya sudah kami pikirkan maka efisien. Untuk pengiriman keluar kota, tentu saja tidak hanya menggunakan plastik OPP, namun masih menggunakan bubble wrap untuk pengamanannya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Arifah, apakah jawabannya sudah diterima? Sudah, terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Mbak Dila Safitri, dipersilahkan. Pertanyaannya, apa sajakah kekurangan dari produk souvenir bermotif wayang dari limbah kulit pembuatan rebana ini? Jika ada, tolong jelaskan cara menyikapinya. Izin menjawab dari Mbak Dila. Pembuatan kurang terlalu maksimal karena hanya terbentuk miniatur. Jadi agar tetap menjadi menarik, kita akan terfokus pada motif, ornamen, dan pewarnaan agar tetap terlihat indah, menarik meski hanya terbentuk miniatur. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Dila Safitri, apakah jawabannya sudah diterima? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mas Wisnu. Terima kasih Mbak Siwi atas waktunya. Saya mau bertanya, yaitu kulit yang digunakan untuk terbang atau rebana itu lebih tipis daripada kulit untuk pembuatan wayang kulit. Jadi bagaimana upaya antisipasi pembuatan souvenir wayang tersebut bisa mempunyai bahan baku yang lebih awet? Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kan Wisnu. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dari kami dan rekan-rekan sudah melakukan antisipasi dan hal tersebut sudah kami diskusikan dan kita memiliki beberapa planning atau persiapan, yaitu dengan cara yang pertama, gambar tadi kita buat double. Jadi kita membuat dua motif yang sama atau dua bentuk yang sama, dua motif tersebut nanti akan kita tempelkan menjadi satu, sehingga apabila motif atau bentuk tersebut sudah tertempel menjadi satu, saya kira itu nanti akan bisa menjadi lebih kuat dan lebih tebal. Lalu kita akan, karena kita membuat dua bentuk yang berbeda, kita akan terfokus pada bentuk gunungan, yang kedua bentuk gambar tokoh wayang. Untuk gambar bentuk tokoh wayang, selain didobeli tadi, kita akan juga memberikan bilah kayu atau bilah bambu yang menjadi pengapit seperti wayang biasanya. Terima kasih, begitu jawaban dari saya. Baik, Mas Wisnu, apakah jawabannya mudah diterima? Sudah Mbak Siwi, ya terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat dari Mas Bagus. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah, pada zaman sekarang, banyak orang yang tidak percaya akan penjualan online seperti produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Nah, bagaimana cara meyakinkan konsumen bahwa produk yang Anda jual itu bagus dan memiliki kualitas yang baik? Terima kasih. Baik, cara kami untuk meyakinkan pembeli atau konsumen lewat online adalah memaksimalkan kualitas foto produk kami dengan baik dan sesuai dengan realnya saat proses promosi seperti di Instagram ataupun sosmed lain. Selain itu juga kami memberikan deskripsi produk atau review yang sesuai kualitas produk yang kami punya atau yang kami buat. Begitu Mas Bagus, apakah mudah diterima? Sekali lagi Mas Bagus, apakah jawaban sudah diterima? Pak, sudah, terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir atau kelima dari Mbak Rahma, dipersilahkan. Ya, saya ingin bertanya, untuk desain gantungan kunci wayang, akankah hanya satu macam tokoh wayang saja atau bisa sesuai permintaan customer? Dan apakah bisa diberi tulisan-tulisan di dalam desainnya, seperti inisial nama pengantin atau nama instansi? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Untuk saat ini, kita melayani satu jenis gantungan dengan motif dengan wayang. Dengan melihat perkembangan di pasar, tentu ke depan kita akan meningkatkan inovasi ini menjadi lebih kreatif. Seperti kita akan membuat tokoh Pandawa, tokoh Kurawa seperti itu. Dan tentu juga kita akan bisa menerima pesanan dengan custom nama ataupun instansi. Seperti itu, Mbak Rahma. Baik, apakah jawaban sudah diterima Mbak Rahma? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga berpartisipasi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjawab. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang sopan. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.